Tapi lebih ke cerita karena mungkin dari kecil tuh aku bukan anak les-lesan. Iya, kalau tidak ya. Iya, kalau bisa kan les-lesan kayak ada racikan minum apa gitu. Iya. Kalau aku enggak, cuman ya lebih ke prepare sebelum tampil itu paling ya minum air putih gini. Tapi kalau untuk makanan pedas, gorengan dan lain-lain aku masih tetap makan. Masih tetap makan. Kalau es ya masih ini sih. Tapi kalau sebenarnya yang ngaruh ke suaraku itu jam tidurku. Oh, jam tidur. Jam tidurku. Jadi mungkin kalau yang biasanya ada tugas aku begadang, tapi kalau untuk mendekati jam-jam perform, hari-hari perform, aku memampatkan buat tidurku enak biar suaranya nggak serak-serak basah itu. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di rumah? Senang sekali saya Ambar bisa kembali lagi menyapa pemirsa di ATF Podcast. Nah, di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang Kota Batu, tentang tempat wisata, tentang tempat yang menarik di Kota Batu. Nah, kali ini Kota Batu itu mempunyai pemuda-pemudi yang berbakat dalam berbagai bidang. Salah satunya di bidang musik. Nah, hari ini kita akan memberikan narasumber kita kali ini yang mempunyai suara emas dengan Mbak Salma Arsanti. Halo. Apa kabar Mbak Salma? Alhamdulillah baik. Oke, aku panggilnya Mbak atau Salma aja nih. Salma lah, kan karena kita berteman guys. Jadi pemirsa di rumah, aku sama Salma ini kita dulu pernah SMP ya? Iya, ke SMP. Jadi kita nggak terlalu canggung gitu ya. Kita panggilnya Salma. Oke. Benar, oke. Apa kesibukannya Salma sekarang? Ya selayaknya mahasiswa. Oh, mahasiswa. Oh, kuliah ya Salma? Kuliah dong. Aku mahasiswa. Kuliah di mana? Kuliah. Kebetulan aku kuliah dua sekaligus. Di mana itu Mbak? Di Universitas Muhammadiyah Malang sama Universitas Negeri Malang. Gitu. Berarti kesibukannya sekarang kuliah aja atau Kuliah sambil nyanyi tipis-tipis. nyanyi tipis-tipis? Waduh, berarti Mbak Salma ini dia adalah penyanyi yang ada di Kota Batu. Nah, Salma, bagaimana sih kok bisa membagi waktu? Nah, nyanyi sambil kuliah dua loh. Kalau aku sendiri kuliah pusing ya. Iya, kuliah Nah, pusing. kalau aku tuh nyanyi sebagai hobi itu jadi kayak aku dapat job tapi aku happy. Jadi untuk membagi waktunya pun akhirnya aku dengan ikhlas, kayak misalnya aku kuliah tapi aku ada job. Ya udah, aku menyempatkan walaupun aku capek tapi ya masih ada rasa keinginan karena aku menjalani nyanyi kan happy. Jadi ya untuk membagi waktunya pun ketika itu aku nganggap itu waktu kosong dan bisa diisi sama nyanyiku, ya aku nyanyi gitu. Nyanyi. Jadi apapun aktivitasnya harus ikhlas ya, karena kalau udah ikhlas harus happy juga, karena kalau udah happy semuanya bisa lancar ya Salma. Benar. Oke. Nah, sejak kapan sih Salma ini nyanyi nih? Sejak kecil atau SD udah dilatih kayak gitu? Aku itu nyanyi dari kecil. Jadi aku tuh otodidak. Otodidak. Jadi aku tuh lahir dari keluarga yang bisa dibilang itu notabene itu kental dengan seni. Jadi ibuku tuh penyanyi, bisa dibilang penyanyi ya, penari ya, apalagi puisi. Kalau bapakku cenderung ke kayak teater, kayak drummer gini-gini. Nah, kalau untuk mulai nyanyinya dari kecil kayak yang ngerti ya orang tua, misalnya ada kondangan gitu ya. Iya. Terus habis itu kayak, "Dek, coba nyanyi." Oh, gitu. iya. Jadi berawal dari itu, dan aku dulu anaknya malu banget kan. Kayak introvert. Tidak percaya diri, Iya. karena aku merasa waktu itu nyanyiku cuman bisa nyanyi hanya untuk keluarga, tidak untuk audiens Iya, kan. di publik Terus kayak gitu ya. habis itu nyanyi, terus ternyata masuk ke lingkungan sekolah, ada ikut lomba gitu, terus mewakili sekolah. Akhirnya kan secara nggak langsung jam terbangnya kan terbiasa ya. Iya. Akhirnya terus
perform gitu sih. Untuk proses nyanyinya itu gitu. Proses nyanyinya seperti itu. Berarti kalau udah perform atau udah mewakili sekolah itu berarti udah punya piagam banyak ini Salma ini. Itu dari apa aja sih lombanya? Kebetulan aku lomba itu mulai TK Pol. TK itu udah waduh, sudah TK. Ikut lomba-lomba ya? Karena ya itu dari sekolah tadi kan. Nah, kalau di TK itu ada dulu namanya Hari Anak Nasional. Iya. Nah itu selalu dari Kemendikbud itu ngadain acara gitu kan. Nah TK, SD, SMP, SMA itu aku kebetulan alhamdulillah dipercaya sekolah buat mewakili di tingkat sekolah dulu. Nah terus pencapaian terbesarku itu alhamdulillah waktu SMA itu aku menang FLS 2N tingkat nasional. Aku dapat medali emas. Nah itu kategori solo pop putri. Solo pop putri 2019. Nah, terus dari itu alhamdulillah dari kesempatan itu aku berkesempatan untuk menjadi solois di beberapa event kenegaraan. Ada di HUT Jatim. Waktu itu HUT Jatim di Gedung Gerahadi Surabaya. Terus habis itu di Hardiknas di Kemendikbud Jakarta 2021. Gitu sih. Nah, itu kalau di masa SMA itu kayaknya di masa pandemi ya Sal? Itu masa pandemi. Benar. Itu gimana ikut ajangnya pas pada masa pandemi? Kalau waktu itu kebetulan yang FLS 2N itu sebelum pandemi persis. Oh sebelum. Nah tapi setelah pandemi, setelah apa ya bisa dibilang setelah kemenangan itu, terus kan pandemi. Nah akhirnya beberapa job yang harusnya atas nama FLS 2N itu dibuat online semua. Oh online. Jadi lombanya online. Bukan lomba sih, kayak event aja. Event kayak cuman sharing season bersama para pemenang atau apa kayak gitu online. Nah bicara tentang lomba-lomba, pernah nggak sih Salma ini ikut ajang pencarian untuk bakat. Ajang pencarian bakat untuk go internasional atau di Indonesia ini atau lebih luas, pernah nggak sih? Pernah coba-coba. Pernah coba-coba. Itu Indonesian Idol waktu itu. Ya itu waktu awal pandemi banget. Terus kan online. Jadi kayak cuman upload video di mana? Di Instagram gitu kan. Terus habis itu ntar kalau lolos di repost sama Indonesian Idol. Waktu itu alhamdulillah dapat 3 kali repost, tapi habis itu udah nggak lolos ke Jakartanya. Terus udah sih itu kayaknya. Itu berarti kamu ini udah pernah ikut di Indonesia Idol di Kota Batu ini juga banyak ya? Di Kota Batu apa aja sih Sal? Kalau lomba kan ya maksudnya? Iya lomba-lomba. Kalau lomba-lomba paling ya kayak apa ya, waktu itu aku event kayak di Block Office gitu. Ada event dari dinas apa gitu. Itu pasti Salma ada, soalnya di setiap event di Batu itu pasti aku ketemunya Salma. Jadi Salma ini adalah artisnya Kota Batu kalau bisa. Ya Salma ya. Kalau bisa sih Indonesia juga Salmin. Jadi di-upgrade lagi ya, di-upgrade. Nah bicara tentang nyanyi nih, kayaknya nggak lengkap kalau penyanyi itu nggak ngeluarin single. Kamu ngeluarin nggak sih Sal? Ngeluarin nggak? Boleh sebutin. Itu kayak pertanyaan hampir semua orang ya. Karena kalau nyanyi tapi tidak berkarya itu bukan penyanyi namanya. Betul. Jadi kebetulan lagi. Kebetulan aku ini proses untuk launching single. Wow. Tapi masih apa ya? Masih tarik ulur karena ya berbagai macam masalah dapur. Tapi didoakan semoga cepat launching karena enak kok. Berarti ini masih proses ya Sal? Masih proses. Boleh spill nggak sih ini mau rilis kapan gitu, atau ini judulnya apa, atau itu tentang temanya apa? Aku udah sering beberapa kali bawa kok di performku. Di perform. Lagu ini tuh tentang apa ya, galau lah pokoknya. Galau. Ya, kayak orang zaman sekarang semua kan galau gitu. Judulnya Sumpah. Nantilah dengerin ya guys ya. Siap. Nah jadi luar biasa loh pemirsa. Di umur berapa Salma? 19 tahun. Di umur 19 tahun pemudi di Kota Batu udah mengeluarkan single terbarunya, padahal masih OTW. OTW ya. Iya, tapi termasuk udah ngeluarin kan, mau ngeluarin kan. Jadi udah hebat banget sih kalau udah ngeluarin single itu. Amin.
Amin. Semoga rilis tahun ini ya, Sal. Amin, secepatnya. Secepatnya. Oke, kalau tentang tadi kan membahas tentang kamu udah main di mana-mana kan ya. Kalau di situ itu kayak di event gitu ya, pasti kan kamu membaginya kan sangat apa ya, baginya itu bingung kayak gitu ya. Jadi kamu gimana sih cara mengatasi pembagian, kayak kamu harusnya jadwal sekarang itu kamu kuliah loh, kok ada acara dadak itu kamu di WA untuk acara event ini, gimana sih kamu cara mengatasinya, membagi waktu? Kebetulan aku tuh kan ada manajer ya. Oh, udah ada punya. Sudah ada manajer. Jadi mungkin contohnya ini acara ini kan kemarin kita sempat beberapa kali reschedule dan lain-lain itu karena ya itu sih. Kalau aku jadi manajerku, aku megang jadwal kuliah. Ya. Nah tapi kalau nyanyi itu kan nggak cuma nyanyi ya, tapi pun pasti ada jadwal latihan dan lain-lain. Nah jadi gimana caranya ya, komunikasi sih. Cara mengatasinya ya komunikasi antar personilku, personil band pengiringku dan aku juga. Maksudnya kalau kuliah gimana. Tapi kalau aku sekarang lebih ke kayak kalau jobnya itu di jam nyanyi, di jam kuliah, nanti pasti ya untuk memprioritaskan kuliah dulu kalau aku sekarang ya. Betul. Sekarang. Oke, berarti kan tadi Salma kan bicara tentang band. Berarti Salma ini nggak solo, ternyata masih ada band ya? Dulu sempet band, tapi sekarang aku sudah berdiri solo. Jadi aku dulu pernah join di tahun berapa Salma? Band. Aku band itu jadi gini. Aku dulu vokal grup pertama. Habis dari vokal grup, terus aku masuk SMP itu aku join band. Terus habis itu band itu dulu band keroncong, ada namanya Sweet Friday. Oh, keroncong. Sweet Friday itu juga anak-anak muda di Kota Batu jadiin satu. Terus setelah sudah mungkin semakin dewasanya kita kan sibuk sendiri-sendiri ya. Akhirnya mungkin karena jadwalku juga nggak selaras dengan mereka, akhirnya aku memutuskan buat keluar dari Sweet Friday. Terus aku sekarang berdiri sendiri, Salma Arsanti, dan tidak lain tidak bukan niatnya adalah ya ini sih kayak lebih kan kalau berdiri sendiri itu kan bisa ngatur jadwalnya sendiri kan, maksudnya tidak merugikan yang lain gitu. Soalnya kalau band itu kalau semisal ada apa-apa, semisal gitaris gak bisa, waduh itu langsung cari gitaris yang lainnya, jadi pengganti gitu loh. Pengganti, jadi itu dadakan biasanya ya makanya tidak mau merugikan teman-teman. Jadi Salma memutuskan untuk solo. Tapi yang ini sekarang ini masih ada band ya, Sal? Kalau ini band pengiring sih, maksudnya kayak additional aja, kayak misalnya sekarang diminta akustik, ya udah gitar sama viola atau ya gitu, ganti-ganti sih. Pernah tapi main akustikan sendiri? Pernah. Di Salma ini bisa di kafe atau acara event-event aja sih? Kalau aku sekarang fokusnya ke event sih. Event kayak apa ya? Misalnya disnatalis apa atau acara apa, gelaran apa, ini kayak gitu, pembukaan apa gitu sih. Untuk kafe enggak? Oh, kafenya enggak. Untuk kedepannya ini masih ada acara enggak, Sal? Untuk event apa ini kedepannya? Ada beberapa, alhamdulillah itu di mana ya? Aku lupa. Di Malang, di beberapa event Malang. Di Malang. Di kampus-kampus gitu sih. Di kampus-kampus juga. Nah, Salma ini gimana sih, Sal, buat jaga kondisinya Salma kan, karena Salma ini kan banyak banget aktivitasnya, belum kuliah, belum nyanyi, latihan, itu kan pasti perlu kan. Itu bagaimana sih cara mengatasi kondisinya? Soalnya biasanya kalau udah nggak fit nih, itu pasti ngewaruh banget ke suara. Kayak gitu, ngedrop bisa ya, Sal? Bisa sih. Gimana sih cara mengatasinya? Kalau aku sebenarnya ini sebenarnya bukan tips ya. Iya. Tapi lebih ke cerita, karena mungkin dari kecil tuh aku bukan anak les-lesan. Iya. Kalau tidak ya. Iya, kalau bisa kan les-lesan kayak ada racikan minum apa gitu. Iya. Kalau aku enggak, cuman ya lebih ke prepare sebelum tampil itu paling ya minum air putih gini. Tapi kalau untuk makanan pedas, gorengan dan lain-lain aku masih tetap makan. Masih tetap makan. Kalau es ya masih ini sih. Tapi kalau
Sebenarnya yang ngaruh ke suaraku itu jam tidurku. Oh, jam tidur. Jam tidurku. Jadi mungkin kalau yang biasanya ada tugas aku begadang, tapi kalau untuk mendekati jam-jam perform, hari-hari perform, aku memampatkan buat tidurku enak biar suaranya nggak serak-serak basah itu. Oh, gitu. Berarti itu apa ya? Keseharian Salma itu berarti kalau mau manggung harus tidur dulu, Bener. harus memanjakan badannya Fresh, dulu yang biar penting fresh, biar fresh. Nah, kalau waktu nyanyi nih Sal, biasanya kan gak menutup kemungkinan nih ya di depan penonton yang sebegitu banyaknya itu pasti ada, waduh aku bisa nggak ya, bisa nggak ya, nervous, panik kayak gitu. Gimana sih cara mengatasinya Salma? Cara mengatasi ya, aduh gimana ya? Tapi pernah nggak? Sering. Karena aku tipikal orang yang ketika lihat orang banyak itu kayak langsung panik dulu, tapi ketika sudah di perform, sudah di stage, itu udah mulai nyanyi, nah itu baru bisa menguasai panggung gitu loh. Nah kalau cara mengatasinya ya apa ya? Tenang aja dan pokok let it flow gitu loh. Berarti dijalani aja. Yang penting gini, kalau mau perform kita tuh harus siap secara mental, siap secara lirik lagu, siap secara kostum. Kayak misalnya kita ya harus pede kan. Kalau misalnya kita dapat wardrobe yang nggak pede, mending nggak dipakai kalau aku loh ya. Gitu ya. Karena itu mempengaruhi. Penampilan itu mempengaruhi banget ya. Kayak kita penampilan ini udah bagus, terus ternyata bajunya kita ini bikin aku nggak nyaman. Bikin nggak nyaman, jadi aduh nggak yakin ya, jadi nggak yakin ya emang. Jadi nggak pede. Nah untuk rencananya Salma ke depannya untuk go internasional ini gimana sih Sal? Buat Salma sendiri mau kalau untuk go internasional ya, itu kayak sebenarnya masih jauh sih cita-cita itu, tapi kalau ditanya kepingin pastilah ada rasa kepingin gitu. Tapi ya gimana ya, aku masih belum yakin kalau apa yang aku punya sekarang itu bisa layak atau bisa pantas untuk ditampilkan di audiens internasional. Waduh, Salma kok lagi kayaknya Salma ini padahal udah mateng loh Sal, udah mateng loh termasuk. Amin. Karena udah terbiasa kan di event besar di Kota Batu lo udah pernah kan. Terus tadi Indonesia Idol udah pernah ya. Jadi kan belum lolos. Oh, belum lolos tapi dicoba aja. Ya. Ada nggak keinginan nyoba gitu lagi? Ada. Pasti ada dong. Semoga ya, semoga amin. Bisa ke go internasional juga gitu. Amin. Nah, kalau Salma ini sebagai vokalis nih, pastikan ada motivasi atau ada artis-artis atau siapa yang Salma motivasiin biar semangat lagi untuk bernyanyi, itu siapa sih? Ada nggak? Kalau aku dari dulu tuh kiblatku, kalau yang Indonesia tuh Raisa. Okay. Nggak tahu kenapa, karena Raisa itu kan, kamu nggak tahu suaraku ya? Iya, tahu. Itu kan timbrenya kan nggak jauh beda, maksudnya kayak yang tebel nggak tebel, tipis nggak tipis gitu. Kalau Raisa, kalau sekarang Tiara Andini. Iya. Padahal Tiara Andini ini termasuk suaranya tinggi loh. Nah, iya sih. Salma ini bisa tinggi juga. Gimana ya? Udah luar biasa sih kalau udah bisa nada tinggi, karena biasanya kan kalau udah nervous, udah gak yakin itu suara tinggi itu bisa belok biasanya. Bisa ngatasi ya Sal kalau gitu. Bisa. Insya Allah bisa. Untuk rencana kedepannya Salma ini berarti mau buat single sendiri. Nah tadi kan Salma udah bilang kan tadi bisa nada tinggi gitu ya. Boleh ya? Boleh. Itu cuplikan atau semua Sal? Cuplikan aja. Berarti di spoiler ya orang bisa di rumah yang ATF Podcast ini ya. Boleh. Oke, ATF Podcast kita tampilkan. Tulus padamu, mengenai asmara kita dan aku pun berharap. Single terbaru dari Salma Arsyanti. Boleh nggak sih di spoiler dikit aja ya, buat pemirsa di rumah kan kalau nggak lihat langsung nih belum puas kayaknya. Nah sebelum nyanyi boleh nggak sih Sal, ini ada wedang jahe nih, susu jahe nih. Ini biar anget
gitu ya, biar nanti habis ini suaranya bisa menggelegar juga ya. Diaduk dulu nggak ini? Diaduk dulu, karena di sini juga ada jahe, ada serainya juga. Susunya ini dari angkringan khas Jogja di ATF ini, Among Tani Foundation. Boleh diminum, Sal? Coba ya. Nah, bagaimana, Sal? Boleh, Salma? Anget nggak? Karena Anget. cocok gak sih Cocok buat penyanyi. Cocok buat penyanyi. Karena suaranya bisa langsung ya, anget gimana ya? Karena di Kota Batu ini pastinya kan dingin gitu ya. Bener, Kalau minum cocok. susu sama jahe, waduh udah lengkap ya. Iya, Nah, kombinasi yang Salma kalau mau nongkrong sama jagongan, kalau Kota Batunya ya, kalau jagongan bisa kok Sal ke angkringan situ. Oke. Jagongan bersama Minum ini, gitu. sambil minum ini. Karena di sana juga ada susu, ada wedang owoh juga ada gitu. Jadi sama mampir aja ke angkringan khas Jogja. Boleh, nanti dicoba. Oke, siap-siap. Nah, boleh Sal ditunjukin nyanyinya, yuk. Kita tunggu nih. Potongan ini ya, Oke, refnya aja gak apa-apa. Sumpah aku takkan bisa bila saatnya kita akan berpisah selamanya. Dah gitu aja deh. Waduh, luar biasa. Waduh, ini tadi suaranya semua sih bagus banget sih Salma, makanya cocok banget buat diajak ke event-eventnya Kota Batu. Nah, masa kayak gitu masih insecure sih Sal, mau buat ke Go Internasional? Masih pingin Belajar lagi ya? Nah, Belajar lagi ya? diri. Upgrade lagi. Waduh, kalau di upgrade malah tambah gimana nih? Oke Sal, nah harapan ke depannya gimana sih Sal untuk Salma sendiri, pribadi sendiri? Aku mau gimana, mau single ini mau dibuat gimana, atau Salma sendiri gimana? Kalau untuk kedepannya aku pengen segera launching untuk single ini gitu, karena ya itu tadi, kalau penyanyi belum berkarya itu menurutku masih kurang ya, walaupun memang ini kan bukan ciptaanku sendiri ya. Kayak masih bekerja sama dengan orang lain, tapi untuk membawakan lagu sendiri itu sebenarnya suatu kebanggaan. Jadi walaupun aku belum secara official rilis, tapi aku sudah beberapa kali membawakan, dan mungkin ada beberapa audiens itu yang udah tahu lagunya gitu loh. Nah itu yang bikin aku semangat terus berkarya. Kalau untuk kedepannya ya semoga kuliahku lancar, nyanyinya juga lancar, terus ya sukses untuk karir dan pendidikan. Oke, amin. Nah, untuk Salma sendiri bagaimana sih membuat Salma ini bersemangat untuk nyanyinya atau untuk karirnya di luar dari nyanyinya tadi, biar pemirsa atau penonton di rumah, para pemuda-pemudinya Kota Batu ini bisa termotivasi untuk Salma ini? Kalau dari aku, jangan capek berproses. Kayak aku untuk menuju yang sekarang dengan mungkin dengan apa yang aku punya, suara dengan teknik apa yang aku punya sekarang itu nggak singkat gitu. Kayak mulai dari kecil yang dulu nggak bisa vibrasi jadi bisa vibrasi, terus teknik-teknik kayak Ziva itu refrans dan lain-lain yang dulunya aku nggak bisa sama sekali, terus sekarang mungkin bisa update tipis-tipis gitu. Jadi kalau buat teman-teman semua, apalagi yang masih muda, jangan capek berproses, hargai proses, dan apa yang kalian punya itu harus dikembangkan gitu loh. Jadi cari passion, jangan jangan stuck di tempat, dikejar terus impiannya, jangan capek berproses gitu sih kalau aku. Wah, luar biasa banget, karena hasilnya sudah ada di depan kita, Salma Arsyanti. Karena kalau pantang menyerah itu belum apa-apa, kalian masih muda guys. Masih muda ya. Jadi kalau masih muda itu jangan sampai berhenti berkarya ya. Khususnya Kota Batu. Jadi Kota Batu ini harus menampilkan pemuda-pemudinya juga ya. Banyak loh potensi di Batu itu. Banyak ya. Teman Salma banyak Kak yang banyak, ada yang karawitan, ada yang sinden kayak gitu-gitu kan jarang kan anak muda zaman sekarang. Nah,
Kalau aku ngeliat teman-teman tuh kayak lebih bergerak ke tradisional itu lebih keren gitu. Kalau aku kan pop ya. Iya, pop. Kayak teman-teman ada yang keroncong, ada yang sinden, ada yang maksudnya masih karawitan dan lain-lain itu. Nah, itu di Kota Batu banyak pol. Banyak pol ya. Dan itu pasti yang tadi udah disebutin Salma itu harus semangat sih, kayaknya harus semangat banget untuk kedepannya ya, Iya, Sal. benar. Itu karena kalau pekerja di stuck di situ aja ya Kak bakal maju-maju gitu ya. Nah, untuk Salma ini bisa bernyanyi atau sama apa itu alat musik, bisa nggak Salma? Aku bisa gitar, tapi Gitar? basic aja sih. Berarti kalau pernah nggak sih tampil sambil main gitar gitu? Pernah dulu sekali di eventnya ini Among Tani Foundation. Oh, jadi pernah main di Among Tani Foundation ya, ini ya? Dulu apa ya judulnya tuh kayak genjreng bersama musisi atau apa gitu. Nah, di situ dulu memang dituntut untuk genjreng. Jadi emang judul eventnya dulu tuh genjreng. Jadi ditanyain kan aku bisa genjreng bisa gitaran apa enggak? Terus bisa gitu. Dulu cuman bawa 2 lagu, tapi ya gitarnya basic lah. Basic, tapi udah bisa. Jadi Salma ini bisa bernyanyi, bisa bermain musik, salah satunya di gitar tadi ya. Waduh, luar biasa sih Salma. Jadi buat pemirsa di rumah jangan pantang menyerah, jangan sampai putus asa karena di umur yang semuda ini dan pastinya banyak banget kreativitas untuk kedepannya itu perjalanannya masih panjang ya Sal. Jadi eman-eman kalau pemuda-pemudi di Kota Batu ini nggak mengekspresikan di luar sana ya. Jadi oke, Salma terima kasih banyak udah sama-sama. mampir. Oh iya Salma, boleh nggak sih pendapatnya tentang Among Tani Foundation? Kan dulu kan udah pernah kesini kan? Iya, bagaimana sih pendapatnya Salma? Tempatnya maksudnya? Tempatnya atau orang-orangnya yang timnya di sini juga bisa. Kalau secara tim dulu aku sangat di welcome karena aku dulu kan masih kecil ya waktu itu. Jadi kayak diemong aja, maksudnya enak sih orang-orangnya, humble kan kayak Ambar nih. Bisa aja. Kalau di tempatnya Salma, karena di sini itu tempatnya ini nggak harus buat untuk timnya Among Tani Foundation. Jadi tempat ini ternyata tuh bisa dibuat untuk masyarakat Sal. Gitu. Jadi buat rapat atau buat meeting itu di sini bisa banget gitu. Jadi nggak harus timnya Among Tani Foundation atau di dinas-dinas mau kesini itu nggak hanya itu. Jadi masyarakat yang mau RT RW rapat di sini juga bisa. Kita fasilitas Batu gitu ya? Fasilitasnya orang Batu gitu. Jadi kita ATF itu mewadahi masyarakat kayak gitu sih. Nah, oke, makasih Salma udah mampir ke Among Tani Foundation dan udah berkenan hadir di ATF Podcast ini. Semoga karya dan single Salma bisa meluncurkan tahun ini ya Sal ya, bisa sukses juga. Oke, terima kasih Salma. Dan pemirsa ini tadi beberapa kisah lika-liku dari Salma Arsyanti yang udah disebutkan dan udah dicontohkan langsung di ATF Podcast. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan jangan lupa share ya. Oke, terima kasih pemirsa di rumah. Sampai jumpa.